Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. John dan kepada Pendeta Purwanto yang mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, secara manusia saya capek. Karena hari Minggu kemarin setelah ibadah, kami pendeta se-Kabupaten Cirebon Paskah di Bali, Bapak Ibu. Di Tanah Lot. Ya, baru kemarin malam jam 7:30 saya masuk Arjo Inangun. Rencananya pulangnya saya pakai pesawat. Tetapi hati yang sukacita membuat saya terus ikut di bus dan istri saya juga enggak masalah. Semua berjalan lancar karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tema yang saya angkat arti Raya Pentakosta. Banyak gereja, sekalipun dia tahu kalau hari Raya Pentakosta 4 minggu yang lalu, tetapi tidak mengajarkan jemaatnya tentang arti Raya Pentakosta. Bahkan banyak orang Kristen nggak tahu apa arti Raya Pentakosta. Yang tahu cuma Natal sama Paskah saja. Karena Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, dirayakan besar-besaran. Bahkan tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Paskah mungkin separuh dari dana Natal. Bapak Ibu yang kekasih, itu sebabnya saya berbicara arti Raya Paskah. Supaya saudara semua mengerti tentang apa sih Raya Pentakosta. Untuk itu kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti yang diberitakan oleh mereka, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang kekasih, Pentakosta adalah hari yang ke-50. Bagi bangsa Yahudi, hari raya Pentakosta memperingati mereka panen atau menuai. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot. Artinya mereka pengucapan syukur karena panen gandum, panen kurma, panen apapun. Itu sebabnya bangsa Yahudi terkenal dengan bangsa diaspora. Artinya mereka tersebar di seluruh dunia. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menyambut hari raya Paskah tersebut. Karena raya Paskah bukan saja memperingati raya panen, tapi juga mereka memperingati turunnya Taurat Tuhan, turunnya 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai oleh Nabi Musa yang menjadi dasar hukum mereka sampai saat ini. Bapak Ibu, Sinai itu di Mesir, bukan di Israel. Ya, saya pernah 4 kali ke Israel. Bahkan yang ketiga, saya diberi kesempatan untuk naik di Bukit Sinai. Sekalipun dari bawah saya nggak naik onta. Saya jalan kaki. Nah, dari tempat base camp terakhir masih berjalan lagi. Kurang lebih 750 ompak-ompakan, maksudnya tangga, tapi bukan dari semen, dari batu. Saya bahkan pernah berangkang Bapak Ibu,
karena capek. Tetapi setelah sampai di Bukit Sinai, di mana ada 2 tempat ibadah. Yang pertama gereja, yang kedua masjid. Tentunya saya nggak masuk masjid, saya ke gereja dan saya memimpin ibadah. Setelah itu saya buru-buru turun, yang lain masih potret-potret. Sebab kalau turunnya bareng, saya kan sudah lanjut usia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi turunnya Taurat Tuhan dirayakan hari raya Pentakosta. Maka seluruh bangsa Yahudi yang ada di luar negeri datang ke Yerusalem untuk memperingati raya Pentakosta. Kemudian bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani adalah hari raya ke-50 setelah Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus atau hari raya pencurahan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, hari ke-40 Yesus naik ke surga, disaksikan 120 orang. Kemudian 10 hari Tuhan berfirman, jangan tinggalkan Yerusalem. 10 hari mereka menantikan di sebuah loteng, sekarang disebut Apple Room, Bapak Ibu. 4 kali saya pergi ke Israel selalu masuk ke Apple Room. Suasana Roh Kudusnya, kuasa Roh Kudusnya nyata. Bahkan pada waktu saya yang keempat, ada orang Afrika hitam. Dia langsung menumpangkan tangan atas saya. Memang saya sudah dibaptis Roh Kudus tahun 76. Kemudian saya tumpang tangan kepada seluruh pengikut yang ke Yerusalem. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Raya Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus. Apa artinya Yesus lahir? Tanpa Yesus harus mati di kayu salib, keselamatan kita sia-sia. Apa artinya Yesus mati di salib tanpa dia bangkit dari kematian? Apa artinya Yesus bangkit tanpa naik ke surga? Surga hanya mimpi bagi kita. Tetapi karena Yesus naik ke surga, kepastian surga bagi orang yang percaya dan setia sampai mati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita nggak bisa melakukan firman Tuhan tanpa baptisan Roh Kudus. Apa arti raya Pentakosta? Yang pertama, janji Yesus digenapi. Kalau saya membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 5, firman Tuhan bersabda, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, Yohanes hanya bisa membaptis air. Pendeta hanya bisa membaptis dalam air. Tetapi baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sendiri membaptis dalam Roh Kudus. Tidak lama lagi setelah dibaptis. Terusnya di dalam firman Tuhan sebelum dibaptis, PA-nya saya tekankan sekali. Baptisan air hanya tanda pertobatan. Tanda kita pengikut Kristus. Tetapi kita nggak bisa menjadi pengikut Kristus tanpa baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, janji Tuhan digenapi. Pada waktu murid-murid Tuhan 120 orang di loteng Yerusalem. Setelah hari pertama sampai hari yang ke-10, hari yang ke-50. Mereka dipenuhi dengan api Roh Kudus. Lidah seperti api menyala. Dan akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang mungkin mereka hanya digerakkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tanda dari baptisan Roh Kudus adalah berdoa dalam karunia lidah atau berbahasa roh.
Tetapi banyak orang yang supaya dikatakan dibaptis dalam Roh Kudus, niru-niru orang lain. Tetapi jangan Bapak Ibu. Tahun 76 waktu itu gereja penyebaran Injil hebat Roh Kudusnya. Nubuatnya hebat, penglihatannya hebat. Ya, tetapi penglihatan yang dilakukan oleh Mas Soapin pada waktu itu. Dan saya rindu karena saya dari gereja latar belakang yang tidak tepuk tangan Bapak Ibu. Saya di seminari Bethel baru mengenal tepuk tangan tersebut. Akhirnya saya karena baptisan Roh Kudus sangat penting, saya berdoa. Tahun 76 saya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan saya mulai berdoa dalam bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Istri saya bingung, kok doanya demikian. Saya katakan ini tanda baptisan Roh Kudus. Dan 2 tahun kemudian istri saya juga dibaptis dalam Roh Kudus. Janji Yesus tergenapi. 120 orang dibaptis dalam Roh Kudus. Dan sampai hari ini baptisan Roh Kudus masih berjalan. Bukan saja raya Pentakosta, tapi everyday, setiap hari baptisan Roh Kudus bisa terjadi bagi setiap jemaat, bagi setiap orang Kristen yang sudah dibaptis air dan merindukan baptisan Roh Kudus. Jadi bukan hanya pada waktu raya Pentakosta saja, tapi setiap hari, setiap kerinduan kita, saya merindu dibaptis dalam Roh Kudus. Akhirnya Tuhan membaptis saya dalam Roh Kudus. Yesus juga menggenapi janjinya untuk kita. Dia menyertai kita dalam Injil Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita. Kalau pagi hari ini kita boleh beribadah karena penyertaan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada seperti sekarang ada karena Yesus beserta dengan kita. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Kalau usaha kita berjalan lancar karena penyertaan Yesus. Kalau toko kita berjalan dengan lancar karena penyertaan Yesus. Yesus berjanji dan janjinya digenapi. Dia menyertai kita. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya. 4 kali saya serangan jantung Bapak Ibu. Ya, yang terakhir saya harus dibawa ke Jakarta dengan ambulan. Saya ketemu dokter bekas jemaat saya sampai SMA. Kemudian di Trisakti diambil spesialis jantung. Ke Swedia, ke Inggris, kemana-mana. Kemudian saya di kateter. Ternyata 2 penyumbatan jantung saya. Dan satunya bisa dipasang ring. Gitu. Dia minta, saya berpikir ke Indonesia atau ke Penang. Kalau ke Penang dia kasih rekomendasi. Saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, udahlah jangan ke Penang, Indonesia saja. Ya, karena saya tahu rumah sakit EMC Omni, alatnya juga baru. Akhirnya saya katakan kepada dokter saya, berkata, saya di sini saja, kamu saja yang mengatur. Akhirnya tanggal 11 November, saya dioperasi dengan waktu 7 jam Bapak Ibu. 7 jam. Waktu mau 7 jam, nggak tahu bagaimana kata dokter. Tiba-tiba paru-paru saya berhenti. Maka segera cepat ditutup sebab kalau enggak saya pasti langsung pulang kembali ke pangkuan Bapa. Cuman baru satunya karena masih saya suka olahraga, ada alternatif urat yang mengalirkan darah ke jantung saya. Sehingga bulan Februari kemarin saya pasang ring 2. Puji Tuhan. Bahkan sampai sekarang Tuhan masih menyertai saya. Saya sudah bisa khotbah kemana-mana. 2 minggu yang lalu saya ke Pemalang.
Ya puji Tuhan, sekarang saya pulang dari Bali masih khotbah di GPI Raja Wali. Karena Tuhan menyertai kita. Amin, amin. Yakinkan diri Anda, Tuhan beserta dengan Anda. Sebabnya apapun masalahmu, kesulitan, pencobaan yang kamu hadapi, yakinkan diri Anda. Yesus beserta dengan kita. Bahkan Matius pasal 1 namanya Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Mari kita yakinkan diri kita. Allah menggenapi janjinya. Juga Allah berjanji memberkati hidup kita. Mazmur pasal 105 ayat 13. Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan memberkati hidup kita. Enggak ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu enggak diberkati hidupnya. Puji Tuhan di Arjowinangun ada gereja. Kalau GBI harus ada 12 anggota. Baru disebut gereja. Tapi sinode lain hanya suami, istri, anaknya 2. Jemaatnya cuma 2. Tetapi mereka diberkati. Mereka bisa hidup makan, bisa maksudnya bayar perumahan. Ya, bayar perumahan tiap bulan bisa. Karena Tuhan beserta memberkati hidupnya. Apalagi kita yang punya usaha, punya pekerjaan, punya perusahaan, punya toko, punya pekerjaan. Ingat, Allah berjanji memberkati hidup kita. Dia tidak membuat kita miskin, tapi dia menjadikan kita kaya. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Yakinkan diri Anda. Bahkan kalau gereja Tuhan di Raja Wali sudah punya tempat. Ini karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan untuk jemaat yang membangun gereja ini dengan sukacita. Biasanya kan di Bentani, saya pernah diundang di Bentani. Ya, sekarang punya gereja sendiri. Anugerah Tuhan, Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya seringkali dikatakan pendeta dari desa. Karena Arjowinangun itu dulu enggak masuk peta. Tetapi boleh pelayanan saya boleh di desa. Tapi berkatnya kota. Puji Tuhan. Pelayanan boleh di desa, tapi berkatnya di kota. Ini saya ucapkan sebelum Tukul ngomong loh Bapak Ibu. Ya, Tukul kan ngomong juga. Tetapi benar. Ya, saya terima jemaat tahun 73 itu cuma 24 orang. Tapi puji Tuhan, karena saya disertai Tuhan, memberkati pelayanan saya. Ibadah raya 1 tadi pagi, saya hitung ada 102 orang. Belum termasuk pelayan Tuhan. Nanti sore biasanya 150 lebih. Puji Tuhan. Pelayanan boleh di desa tapi berkatnya di kota. Badan Pekerja Daerah Jawa Barat pernah dilayani dari Arjowinangun 2 periode. Dari tahun 2000 sampai 2008. Puji Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hambanya. Memberkati kami. Pelayanan boleh di desa tapi berkatnya di kota. 32 negara kaki saya pernah menginjak. Ini karena berkat Tuhan. Saya enggak tahu dari mana datangnya. Pada waktu saya pengen ke Turki tahun 2021 pada waktu itu. Cuman 30 juta berdua sama istri saya. Belum pegangan duitnya. Puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan, saya pengen lihat 7 gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus di Turki. Waktu itu saya pelayanan di Cirebon. Sebiasanya setelah khotbah saya berdoa untuk jemaat. Dan waktu itu roh Tuhan berbicara kepada saya. Ada seorang ibu yang uratnya tercepit. Tolong doakan, tolong doakan. Kemudian saya umumkan ada seorang ibu yang uratnya tercepit. Tolong tumpangkan tanganmu di mana urat tercepit. Suamimu kalau ada di sampingmu tumpangkan tangan.
Suami istri tumpang tangan. Dan hari Senin dia ke Jakarta karena rencana operasi tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Sampai dokternya heran. Urat tercepitnya sudah terurai. Jadi biaya operasi 30 juta enggak jadi dipakai. Nah kemudian tiba-tiba ya pendeta pembantu Ucu kalau ada, dia telepon saya. Om minta nomor rekening. Puji Tuhan kamu memberkati Om ya. Bukan saya katanya. Dan benar. Apa yang terjadi? Waktu saya kasih rekening saya. Tiba-tiba 30 juta masuk ke rekening saya. Jadi saya bisa pergi ke Turki dan uang jajan dari beberapa jemaat. Dan saya bisa melihat 7 gereja di Smyrna udah enggak ada. Yang ada cuma di Efesus, di dalam gua Bapak Ibu. Enggak ada. Namun puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara juga. Itu sebabnya berkat Tuhan, jadikan berkat juga untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana Bapak Ibu. Tetapi mari, kalau kita diberkati, kita jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ya, di samping itu menyembuhkan penyakit kita. Yesaya 58 ayat 5. Oleh bilurnya kamu disembuhkan. Tentang kelahiran Yesus Kristus dan penyiksaan Yesus dinubuatkan oleh Yesaya 400 tahun sebelum Yesus ada. Digenapi. Dia menyembuhkan semua penyakit kita. Haleluya. Apapun penyakitmu, apapun kesulitanmu, mungkin dokter katakan umurmu tinggal berapa bulan. Yakinkan diri Anda, oleh bilurnya kita disembuhkan. Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Enggak ada yang mustahil. Istri saya 1 tahun yang lalu kami pergi ke Thailand Bapak Ibu sekeluarga. Waktu di pesawat dia enggak sabaran. Dia angkat koper yang maksudnya enggak basi masuk ke bagian atas kita tempat duduk. Waktu itu tiba-tiba uratnya juga terjepit. Kemudian 2 minggu kemudian pulang dari Taiwan. Thailand. Kami pergi ke tempat kelahiran saya di Sragen. Dan kami menginap di hotel di Aston, Solo. Kebetulan Hotel Aston itu memberikan, maksudnya ada persediaan mesin pijet Bapak Ibu. Duduk. Biasanya kalau di airport ada kan, istri saya selalu. Dia langsung, cuman karena belum di style dulu. Tadi waktu di style, waduh keras sekali. Dia sakit, aduh. Akhirnya anak saya yang besar, udah gak usah. Nah sejak saat itu pulang, dia pakai kursi roda. Dia pakai kursi roda. Aduh, segala sesuatu saya harus mengurusnya. Jadi gantian pada waktu saya operasi jantung, dia yang mengurus segala sesuatunya. Bapak Ibu yang kekasih, kami pergi ke dokter sampai profesor di Corulus itu ada dokter syaraf. 5 dokter bagus-bagus, tapi enggak bisa. Bahkan dokter bilang untuk terapi di Pertamina, kami lakukan. Bahkan pernah ditarik, enggak bisa sembuh. Tapi puji Tuhan, waktu itu pagi-pagi saya berdoa. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Oleh bilurnya disembuhkan. Oleh bilurnya disembuhkan. Tiba-tiba jemaat saya, dokter juga, Dokter Yuyun. Dia bersabda, Tante, ponakan saya juga dokter saraf. Waktu kecil pernah sekolah minggu di gereja kita. Nanti mau WA ya? Ya. Kemudian WA dan pakai video. Oma dia panggil,
Saya Vincent. Saya pernah sekolah minggu di gereja Arjoinangun. Katanya Oma nggak bisa jalan. Iya. Coba sekarang pakai kursi roda kan? Ya. Coba berdiri. Dia berdiri Bapak Ibu. Paginya saya berdoa oleh bilurnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdiri, coba melangkah. Saya bantu. Jalan saya bantu pelan-pelan. Balik lagi. Oh ya Oma. Oma makan obat apa? Banyak katanya. Dari Profesor Syaraf, Profesor Dr. Syaraf. Nah, Vincent mau katakan, mau enggak Oma buang semua obatnya? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan Oma. Oh dia anak Tuhan juga Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Mau enggak Oma? Mau. Nanti saya kirimi obat. Ya. Satu obat saja, pagi dan sore. Saya enggak sebut nama obatnya, karena ini berkenaan dengan mungkin reklame Bapak Ibu ya. Yang ingin tanya nanti boleh setelah ibadah ini. Puji Tuhan. Oleh bilur darah Yesus, dia berkata percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan dengan satu obat. Kalau Oma makan obat dari ini, nanti ginjal Oma kena. Dan puji Tuhan, seminggu kemudian dia bisa berdiri, dia bisa berjalan pakai tongkat. Sebulan kemudian tongkatnya juga dibuang, bahkan puji Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan kemarin juga ikut ke Bali dalam keadaan sehat walafiat. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Itu sebabnya apapun penyakit Anda, yakinkan diri Anda. Janji Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Dan janji Tuhan juga membuat kita berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi enggak ada bangkrut bagi anak Tuhan. Orang bilang katanya tahun 2005 Indonesia gelap ekonomi. Bagi orang yang tidak percaya ekonomi boleh sulit. Tapi bagi orang yang percaya ekonomi kita diberkati. Karena Tuhan membuat berhasil. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Toko yang di Jalan Raya jemaat saya sudah 4 tahun ini tertutup kios. Ya. Toko-toko yang lain bukan anak Tuhan berkata sepi. Tapi saya katakan kepada jemaat enggak ada sepi, berhasil. Dan puji Tuhan, semua bersaksi, sekalipun tertutup kios, kami dagang toko emas, dagang sepeda, bengkel dan semua berjalan lancar. Karena apa yang diperbuatnya berhasil, bukan bangkrut. Apalagi setelah COVID, kesulitan memang terjadi. Tapi bagi di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, untuk menjadi berkat. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Dalam bahasa Yunani dunamos. Artinya dinamit. Satu power yang hebat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus itu. Artinya kita perlu menjadi berkat. Apa yang kita baca tentang Rasul Petrus. Setelah Petrus dibaptis dalam Roh Kudus. Menjadi berkat 3.000 orang bertobat. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kenal siapa Petrus. Ada orang mengurapi minyak. Kaki Yesus, Petrus bilang boros untuk orang miskin saja. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali.
pada waktu Yesus ditangkap. Anak kecil yang ngomong, om kan muridnya itu. Wah bukan, saya nggak kenal. Kemudian Petrus bukan melayani meneruskan pekerjaan Yesus, menjadi nelayan. Tapi pada waktu itu Yesus menjumpai mereka, menebarkan jala, dan akhirnya 150 lebih ikan besar tertangkap. Dan akhirnya Petrus ikut Yesus, maksudnya sampai Yesus naik ke surga, kemudian diurapi dengan Roh Kudus. Petrus akhirnya semangatnya bukan main. Setelah baptisan Roh Kudus, Petrus pemalu, Petrus nggak bisa berbicara, tetapi dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Demikian hidup kita. Setelah kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita akan bertobat dan menjadi sadar. Baptisan Roh Kudus supaya kita jadi berkat. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem adalah keluarga. Suami-suami harus jadi berkat bagi istri dan anak-anakmu. Ya, belum pernah saya makan di restoran sendiri. Belum pernah. Saya selalu bawa istri dan anak-anak saya. Bahkan setiap ulang tahun, saya selalu di restoran anaknya Coach Chusyong. Saya telepon dia supaya dapat diskon, dan benar dapat diskon 20%. Puji Tuhan 10%. Enggak pernah saya makan sendiri. Jadi berkat bagi istri, hei suami. Jangan terlalu kasar, jangan KDRT. Ingat, KDRT bisa dipenjara. Jangan uang diselip-selipkan di tempat tersembunyi, jangan. Harus kamu bawa dan istrimu yang mengatur. Hei istri-istri, jadi berkat untuk suamimu. Jangan kalau ada uang abang sayang, kalau nggak ada uang abang melayang. Jangan. Jadi berkat untuk suamimu. Lakukan tugasmu. Waktu masak-masak, jangan nggak ada uang nggak masak, sehingga anak-anak kita, suami kita nggak makan. Jangan. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Hei anak-anak, jadilah berkat bagi orang tuamu. Anak-anak harus nangun kuliahnya di luar kota semuanya. Tapi pada waktu libur Natal, libur semester, mereka pulang. Mereka membantu di toko orang tuanya. Jadilah berkat. Kemudian Yudea, artinya kita jadi berkat untuk saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara seiman yang memerlukan pertolongan, tolong. Ya, apalagi Bapak Pendeta, Pak John juga pernah mengalami. Jemaat kalau diberkati lupa pendeta. Tapi kalau kesulitan datangnya kepada gembala. Pinjem duit. Minta tolong. Ya kami selalu berikan. Sekalipun mungkin di amplop gak seberapa. Tapi kami berusaha menolong. Bahkan saya pernah ketipu Bapak Ibu. Ada seorang pendeta di Jawa Tengah. Di terminal sini. Katanya uangnya kecopetan. Dia butuh uang untuk naik pulang. Saya anter, Bapak Ibu. Ternyata saya cari alamat gereja tersebut nggak ada. Kami berikan. Sebab kami diberkati untuk memberkati Yerusalem, Yudea. Yudea artinya saudara-saudara kita seiman. Kita perlu jadi berkat. Baptisan Roh Kudus menjadikan kita berkat. Bagaimana kita menjadi berkat kalau kita nggak diberkati? Sebabnya janji Tuhan untuk kita diberkati berhasil tadi. Untuk jadi berkat. Samaria artinya di luar Kristus. Tetanggamu jadikan berkat. Ya, tetangga saya tahu setiap Natal, setiap Paskah mereka selalu terima kue dari kami. Karena kami pengen jadi berkat. Jadi berkat untuk orang-orang Samaria di luar Kristus. Puji Tuhan, baru ke ujung bumi. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus untuk kita orang percaya. Karena kita diberkati untuk jadi berkat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini. Terakhir berarti. Membuat kita sadar dan bertobat. Kisah Rasul pasal 3:19, karena itu sadarlah
dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Dosa kita tidak bisa lenyap karena kita melakukan syariat agama. Memang melakukan syariat agama adalah tanda kita mau bertobat. Kita mau sadar akan diri kita. Ada agama kalau melakukan syariat agama dosanya diampuni. Berpuasa dosanya diampuni. Hormat sama orang tua dosanya diampuni. Kita enggak. Dosa kita hanya bisa diampuni melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang yang percaya Yesus artinya mereka diampuni segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita perlu sadar. Sadar dalam bahasa Yunani adalah suneidesis. Artinya kesadaran atau moral. Suneidesis artinya sadar bahwa dosa nggak bisa dihapuskan melalui melakukan ibadah, memberi persepuluhan, dan sebagainya. Itu cara-cara untuk supaya kita sadar. Tetapi kesadaran untuk menghapus segala dosa kita. Karena kita perlu memiliki kesadaran. Dosa kita yang bisa dihapus tanpa kita bertobat. Dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Baptisan tanda kita sadar. Kita hidup dalam dosa kita. Sadar. Baptisan air membuat kita sadar. Bahwa dosa kita hanya bisa diampuni melalui baptisan air. Dan baptisan air tanda bertobat. Gak bisa terus tanpa baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya mari Bapak Ibu. Kita perlu sadar. Dosa kita nggak bisa diampuni tanpa kita sadar akan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa artinya melanggaran akan firman Tuhan. Jadi apa yang kita perbuat kalau melanggar firman Tuhan, kita jatuh dalam dosa. Sebabnya dalam doa jangan lupa, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam setiap doa jangan lupa, layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena dengan sadar akan dosa kita. Ini merupakan janji Tuhan. Karena ini merupakan baptisan Roh Kudus. Supaya kita berbuah-buah. Roh Kudus tidak hanya bisa berkata-kata dalam bahasa. Tetapi berbuah-buah. Supaya kita bisa memiliki karunia-karunia rohani. Karena kita berbuah dalam Roh Kudus. Bertobat, bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya perubahan hidup secara total oleh baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bertobat, kata tobat artinya luncas, gak kena sasaran. Metanoia artinya perubahan hidup secara total. Banyak orang yang sudah dibaptis. Dia mengaku iman percaya. Dia berjanji mau bertobat. Dia berkata saya mau bertobat. Tapi setelah dibaptis air masih melakukan dosa-dosa. Banyak yang bisa membunuh istrinya orang Kristen. Istrinya dibunuh. Suaminya dibunuh. Anaknya dibunuh. Bahkan tidak sedikit. Habis dibaptis dia melakukan dosa. Merampok. Mencuri. Berjudi. Mabok-mabokan. Berzina. Kenapa? Kenapa? Baptisan air hanya tanda pertobatan. Tapi pertobatan dapat kita lakukan kalau kita dibaptis dalam Roh Kudus. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Membuat kita bisa bertobat. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Perubahan secara total. Yang biasanya berani dengan orang tua enggak berani. Yang biasanya tidak hormat sama orang tua, sekarang hormat.
Yang biasanya tidak mau ngurusi orang tua, sekarang ngurusi orang tua. Yang tadinya ke gereja jarang, mungkin hanya nafas, Natal sama Paskah saja. Tetapi tiap minggu ke gereja. Dia sadar dia bisa melayani Tuhan. Karena baptisan Roh Kudus yang membuat kita bertobat. Dan kita melakukan segala sesuatu yang baik di mata Tuhan. Karena baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang yang sudah dibaptis dengan air, tapi hidupnya enggak karu-karuan. Maka dengan baptisan Roh Kudus, terjadi perubahan hidup secara total. Petrus, Thomas, Yakobus, semua mengalami perubahan total. Melakukan firman Tuhan. Bahkan Petrus ditangkap, dihukum mati, disalib. Dia tidak minta kepala di atas, kepala di bawah. Thomas ditusuk sama tombak. Dan yang lain menderita. Karena baptisan Roh Kudus. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia sadar, dia bertobat dari segala dosa-dosanya. Dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Kesimpulan dari khotbah saya. Arti raya Pentakosta bagi kita orang percaya. Supaya kita percaya janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi berkat. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Supaya kita bertobat dan sadar betapa pentingnya baptisan Roh Kudus bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.